Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, untuk beberapa materi baik dari pembukaan sudah kalian lalui. Bahkan dalam pembelajaran hari pertama kalian melihat, membuka, mempelajari beberapa yang sudah diberikan oleh operator, terutama Bapak Ibu Guru yang menjadi petugas dalam masa perkenalan lingkungan siswa. Beberapa yang lebih penting lagi yang sudah diberikan adalah saat-saat kalian mengenali lingkungan kalian. Pada kesempatan ini anak-anak, saya ingin menyampaikan pada kalian terutama berkaitan dengan aturan atau peraturan akademik sekolahan yang harus dilaksanakan. Bagaimana kalian mengetahui peraturan akademik di sana? Yang utama adalah bagian yang menjadi hak dan kewajiban kalian. Beberapa hak dan kewajiban yang saya sampaikan di sini, mohon maaf, ini pada masa-masa normal. Artinya insya Allah kita berharap pada kesempatan tidak lama lagi nanti kita sudah boleh bertatap muka. Nah, ada pun beberapa yang harus kalian pahami. Andai kata kita nanti sudah pada tahapan normal, artinya kita boleh belajar lagi seperti yang lalu. Yang pertama, ini adalah hak-hak kalian untuk sekolah di SMP Negeri 2 Serumbung ini. Yang pertama, menerima pelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, baik itu secara teori maupun praktek sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMP 2 Serumbung. Karena masing-masing baik sekolah kita berdekatan dengan SMP 1 Serumbung misalnya, SMP 1 Salam, ada aturan-aturan sendiri. Yang kedua, memperoleh hasil evaluasi. Artinya hasil evaluasi biasanya di pertengahan jalan kalian diberikan tugas, diberikan ulangan mid semester dan evaluasi akhir semester termasuk kenaikan. Dan itu hak kalian untuk mendapatkan. Yang biasanya menjadi lupa yaitu pada nomor 3 ini, memperoleh kesempatan melaksanakan kegiatan remedial. Apa itu di remedial? Andai kata kalian nilainya kurang, kalian boleh meminta gurumu untuk, Bu, saya ulangan lagi karena nilai saya belum sampai pada nilai pencapaian minimal. Kemarin tadi juga sudah disampaikan pada penilaian, harusnya berapa nilai yang dikatakan kalau dulu merah, sekarang kurang dari KKM, mestinya minimal 75. Dan kalau kalian belum sampai, kalian punya hak. Namun biasanya Bapak Ibu Guru di mata pelajaran sudah menyampaikan, kamu nilainya kurang, silahkan mengumpulkan tugas lagi atau ulangan lagi atau mengerjakan lagi. Kemudian yang keempat, pembelajaran remedial ini diberikan kepada peserta yang belum mencapai KKM dan maksimal hanya 3 kali. Artinya kalau itu harus mengikuti ulangan soal perbaikan. Kemudian yang berikutnya anak-anak, pada pembelajaran remedial tadi, yang kelima, melaksanakan tes susulan bila pada saat melaksanakan tes peserta didik berhalangan. Artinya kalau anak-anak misalnya ditugaskan oleh sekolahan harus mengikuti lomba di luar sekolahan, di provinsi misalnya, atau syukur-syukur sampai nasional, kalian pas kebetulan jadwalnya tes, kalian bisa melaksanakan susulan. Kemudian berikutnya anak-anak, saya akan langsung lari kepada kewajiban-kewajiban kalian karena intinya di situ. Menurut pasal ketiga dalam aturan hak dan kewajiban siswa di peraturan akademik ini, setiap peserta didik atau murid SMP Negeri Serumbung mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum SMP yang berlaku. Mohon maaf,
orang tua. Saat ini dan belum bisa ditentukan pembelajaran kita tidak tatap muka, tetapi melalui pembelajaran daring. Artinya anak-anak wajib harus memiliki jaringan. Di awal kalian sudah diberikan bagaimana kalian harus memiliki email elektronik surat, yaitu yang berupa yang paling mudah adalah WA. Maka tolong bijaklah dalam memanfaatkan kuota WA. Jangan sampai kalian nanti menggunakan WA malah timbul game. Orang tuamu kasihan. Kemudian yang pembelajaran ini sekali lagi kalau masa normal. Nah, saat-saat ini kita dalam masa pandemi, maka banyak nanti yang harus kalian ikuti, terutama sesuai dengan jadwal. Dan WA group nanti minimal ada 11 ditambah dari sekolahan 1. Kenapa saya mengatakan 11 WA group? Setiap guru mata pelajaran akan membuat grup mata pelajaran, baik itu dari agama sampai pada mata pelajaran yang muatan lokal. Nah, anak-anak, kewajiban kalian di sana 1 membuka, 2 merespon, 3 mengerjakan, membaca, kemudian mengirimkan kalau itu ada tugas, dan mengumpulkan kalau itu harus berupa luring. Di situ dikatakan pada nomor 2, mengerjakan dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Tugas wajib yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Bila peserta didik tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka guru berhak menegur. Dan setidaknya sampai 2-3 kali tidak mengerjakan, biasanya kalian dengan orang tuanya disuruh datang ke sekolahan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengerjakan atau melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, kemudian bapak ibu guru, termasuk oleh bapak-bapak yang membantu pekerjaan di sini. Artinya mungkin bapak ibu yang membantu kalau di masa-masa normal ada bapak kantin, ibu kantin, bapak penjaga sekolah. Tolong, apapun itu adalah tenaga pendidik di lingkungan sekolah kita, maka perlu semuanya harus kalian taati. Kemudian berikutnya yang poin keempat, melaksanakan dan mengikuti kegiatan pembiasaan secara bergiliran sesuai dengan jadwal. Mohon maaf, nanti setelah kalian selesai MPLS biasanya nanti ada jadwal. Misalnya hari Senin, meskipun daring, setiap hari 2 mata pelajaran dan durasinya biasanya 90 menit. Kalian akan ada jadwal sendiri dan di sana ada pembelajaran yang harus kalian ikuti, kalian buka, kalian baca, kalian simak, dan kalau ada tugas-tugas harus kalian kerjakan. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting adalah menerima segala keputusan yang diambil oleh pihak sekolah terkait dengan karir dan kehidupan sekolahnya. Namun sebelum pada poin ini, anak-anak terutama pada pembiasaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Dasuki SPD yang terkait dengan penilaian, di sana ada nilai spiritual dan nilai sosial. Nah, di dalam nilai sosial serta spiritual, paling tidak guru mata pelajaran akan memberikan pada kalian penilaian tersendiri, lebih-lebih pada mata pelajaran rukun estetika agama. Maka di sana melaksanakan dan mengikuti pembiasaan secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ada membaca Al-Quran, pasti nanti ada beban-beban tugas seperti itu. Kalau kegiatan awal sekolah kita biasanya selain menghormat pada
pengibaran bendera diawali dengan Asmaul Husna di lapangan bersama-sama, baik dari kelas 7 dan kelas 8 yang biasanya dipimpin oleh salah satu dari pengurus OSIS. Kemudian yang berikutnya adalah mengunjungi dan memelihara nama baik sekolah melalui perkataan, perbuatan, dan prestasi baik di dalam maupun di luar sekolah lingkungan. Kemudian yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Artinya kalau sekarang masih dalam masa pandemi, kalian punya kewajiban di rumah untuk menata buku setelah kalian belajar, menata tempat tidur, bahkan mungkin membantu orang tua. Kemudian yang ke-8, mentaati segala peraturan tata tertib di SMP Negeri 2 Sumbung. Dan yang ke-9, melaksanakan tugas piket yang telah ditentukan dengan penuh tanggung jawab. Kadang-kadang ada OSIS yang ditunjuk untuk menjadi petugas PKS yang dari perwakilan kelas. Kalau kelas kalian itu ada tugas piket, biasanya harus membersihkan atau menyapu lingkungan kelas, membuka jendela, ataupun juga menuliskan presensi. Itulah anak-anak, sama dengan tugas pokok yang paling baku dalam kegiatan ini. Setiap pendidik akan mengingatkan kalian, terutama pada tugas-tugas kalian. Maka pada pasal 4 ini disampaikan setiap peserta didik SMP Negeri 2 Sumbung memiliki tugas pokok belajar dan menuntut ilmu baik di dalam maupun di luar. Kemudian yang kedua, yang dari tadi sudah disampaikan, menyelesaikan tugas yang diberikan. Mohon maaf, biasanya kalian kalau di rumah karena tidak dikejar-kejar oleh orang tuamu, bahkan bapak ibu guru paling hanya sekali 2 kali dalam memperingati untuk mengingatkan kalian tugasnya belum disampaikan, maka tolong jangan ditunda. Kalau dalam mata pelajaran itu ada, segera dibaca, dicermati. Kalau memang ada tugas dikerjakan. Kalau itu memang melalui Google Form atau mungkin tugas yang lewat WA, segera dikirim kalau memang sudah dikerjakan. Kemudian yang ketiga, ini nanti akan terkait pada bab 3, yaitu mengenakan seragam sekolah yang telah ditentukan oleh sekolah. Dalam masa pandemi, kalian tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah. Namun seperti tadi dalam pembukaan dan penutupan nanti, pasti ada siswa yang akan datang karena diundang sebagai wakil kalian untuk mengenakan seragam sekolah. Kalau masa pengenalan lingkungan ini masih memakai seragam SD. Kemudian yang terakhir, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolahan. Anak-anak, pada pakaian seragam sekolah yang kemarin kalian sudah mungkin sudah ada yang jadi, mungkin ada yang belum jadi, mungkin sudah dibawa sampai di rumah, mungkin sudah dicoba. Pakaian yang harus dikenakan, jenis pakaian seragam harian peserta didik. 1, pakaian seragam OSIS lengkap dipakai setiap hari Senin sampai Selasa. OSIS itu yang putih biru, yang terdiri dari baju putih dan celana atau rok berwarna biru lengkap dengan badge. Kalau Senin ya topi, dasi, ikat pinggang, semuanya harus tertera. Kemudian seragam identitas dengan badge lengkap yang telah diberikan nantinya dan harus dipasang yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, seragam pramuka yang terdiri dari baju berwarna coklat muda dan rok atau celana coklat tua lengkap dengan badge. Kemudian yang keempat, pakaian batik coklat yang dicetak dengan simbol atau logo sekolahan dipakai pada hari Sabtu. Sekali lagi sebelum saya meneruskan pada poin 5, anak-anak, nanti kalau masa pandemi sudah selesai dan kita boleh tatap muka, dan meskipun tidak tatap muka, kalau kalian Senin Selasa kebetulan secara resmi diundang oleh pihak sekolahan, maka kenakanlah itu. Sekali lagi, OSIS itu hari Senin Selasa, kemudian seragam identitas yang dipakai pada hari Rabu dan Kamis, kemudian pakaian seragam pramuka
yang dipakai pada hari Sabtu, dan setiap tanggal 14, biasanya kalau dulu setidak-tidaknya tanggal 14 Agustus, seragam olahraga adalah pakaian seragam olahraga yang khusus diadakan bagi peserta didik yang dipakai pada saat pelajaran olahraga. Namun di samping itu kadang-kadang ada kegiatan Jumat bersih. Biasanya sekolah mengambil pada minggu ke akhir hari Jumat kita menggunakan seragam olahraga pada pagi hari, namun tetap nantinya di siangnya ganti dengan pakaian yang dipakai untuk di kelas. Kemudian yang ketujuh, bagi peserta didik yang mengenakan jilbab yang wajib dipakai adalah jilbab yang sudah disediakan oleh sekolah. Artinya kalian bisa memesan di koperasinya siswa dengan jilbab yang dengan logo SMP 2 Serumbung. Terakhir, pada nomor 8 yang saya anggap bisa mewakili nomor berikutnya, setiap peserta didik masuk lingkungan sekolah pada jam dan hari efektif wajib mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada hak dan kewajiban kalian terkait dengan peraturan akademik sekolah. Dan sekali lagi, harga ini bukan harga mati, karena nanti pada setiap grup mata pelajaran kalian akan ada tambahan-tambahan dari masing-masing guru yang akan memberikan tambahan aturan bagaimana mestinya membuka webnya, kemudian memfollow up kalau kalian mengerjakan tugas-tugas itu. Demikian anak-anak, sekiranya mungkin kalian belum paham, nanti bisa melalui operator atau mau melalui panitia untuk menanyakan hal-hal yang lain yang terkait dengan peraturan akademik untuk sekolahan. Dan kami berharap untuk wabah COVID ini segera selesai. Saya kira kalian juga akan rindu datang ke sekolahan, sama dengan sekolahan sendiri sangat rindu kehadiran kalian untuk kegiatan, karena kita sudah 15 bulan dari Januari, dari bulan Maret sampai Januari, ditambah Maret lagi sudah 1 tahun 12, sekarang sudah memasuki bulan Juli, maka efektif 15 bulan kita tidak berada di sekolahan. Semoga ini menjadi kekuatan kita dalam memandirikan kalian, bukan malah melemahkan, karena lewat jaringan, lewat internet kalian harus belajar bertanggung jawab dan mandiri. Ada kurangnya saya mohon maaf, tetap semangat, dan yang paling penting adalah menjaga diri sendiri, baik itu di dalam keluarga, karena kadang-kadang keluarga dari luar tidak langsung cuci tangan, tidak membersihkan diri, kadang-kadang klaster datang dari situ. Sekali lagi, tetap semangat, utamakan jaga kesehatan, selalu berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada keluarga kita, diri kita, sehingga kita bebas dari pandemi. Dan nanti pada akhirnya jangan takut kalau harus dapat jatah vaksin. Pak F sendiri sudah vaksin 2 kali bersama Bapak Ibu guru di sini. Demikian anak-anak, ada kurangnya sekali lagi mohon maaf, senantiasa berdoa untuk keluarga dan semuanya supaya kita bisa melalui tahap-tahapan itu. Demikian, sebelum saya tutup, saya wakil dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan hubungan masyarakat yang nantinya akan bertemu dengan orang tuamu. Kalau orang tuamu mungkin sudah menatap Pak F yang sering biasanya ketemu datang di sekolah. Saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.